Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alhamdulillah nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada sedikit pengumuman dan justru ini tiap malam Kamis ada istighosah. Istighosah itu doa. Kalau doa memohon kepada Allah, kalau istighosah betul-betul saya meminta kepada Allah istighosah. Jadi kalau doa memohon kepada Allah, kalau istighosah betul-betul sangat memohon kepada Allah, luar biasa memohonnya. Terus yang kedua, ini pengumuman dulu, saya terpaksa nanti di Benteng sebelah sana akan membuat pengumuman parkir hanya jam 7.30 sampai jam 10 khusus parkir untuk antar jemput usia TK. Sebab kenapa? Ini orang yang antar jemput TK bagian tempat eleh ku batur teu diondang teu puguh harus parkir teu kapanasan teu kahujanan bari jeung datang ka dieu da lain ukur salat kalau modal gising gogoleran ngecas HP parokok balai puntung rokok astagfirullah ka masjid mendapat pengumumannya kepaksa gitu demi kebersihan masjid lah gitu. Ibu-ibu dan bapak sekarang akan membahas tentang semuanya. Ini saya ambil dari Bible, kitab Bible. Ke Bible itu milik orang agama yang lain, tapi dibahas dari Al-Quran gitu. Sebab kita jadi dibahasnya itu filmnya begitu, saya bahas dalam Al-Quran, ada kesesuaian atau tidak gitu. Enaknya sih nggak usah pakai gini lah gitu. Ini memakan waktu puluhan jam gini tuh. Kalau sehari aja 4 jam, 2 hari sudah 8 jam. Itu kurang lebih 4 hari bikinnya itu. Jadi aduh luar biasa. Sebab kenapa kami harus hati-hati gitu. Ambil dari ini, dan lain sebagainya. Tapi ya kalau melalui media begini biasanya, oh iya ingat beda lagi dengan ceramah biasa. Tambah lagi ini kan tarikh itu sejarah. Kalau sejarah dengan film dan gambar itu lebih dimengerti. Ya kita baca sholawat dulu ibu ya, kita bacakan sholawat. Kalau bisa ibu-ibu, kalau bisa ini saya mohon sebelum tidur itu baca sholawat lah minimal 7 kali aja sebelum tidur. Syukur-syukur dengan Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husna sebaiknya seperti begini. Subhanaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanaka antallahu la ilaha illa antar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaimin. Itu Asmaul Husna. Itu baik sekali. Dan jangan lupa salawat kepada Nabi Muhammad. Ya kita salawat dulu yang biasa kita lakukan tiap subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. هو السلام بسم الله وبالهدي
رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل جاهد لله يا بالبدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إليه سلمكم من الآفات والفتن إليه سلمكم من الآفات والفتن ومن هم ومن غمّة يا للبدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Ini selanjutnya yang dibahas masih tentang cerita Nabi Musa, yaitu diambil dari surat Al-A'raf dari Al-Quran dan juga dibandingkan dengan yang dibuat oleh mereka dari Bible. Jadi dibahas secara Al-Quran lagi. Nah, ayatnya yang bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqaf ma yafikun. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Jadi ini di surat Al-A'raf, banyak di bagian surat hanya mencarinya sulit lah gitu. Ini kita di dalam Al-Quran sering menemukan apabila ada kata Fir'auna, kesananya wahamana. Fir'aun dan Haman. Haman itu patih, kalau kita di Indonesia patih, seperti ayam guruk, gajah patihnya Gajah Mada, hebat ya, rajanya ayam, patihnya gajah gitu. Nah ini Haman itu dia itu patihnya Firaun dan juga
salah satu ahli arsitek terkenal di zaman Firaun, sehingga membuat piramid. Piramid itu yaitu untuk menyimpan harta kekayaan Firaun, dan di mana Firaun setelahnya mati disimpan di dalam piramid itu. Nah, ini pertemuannya akan datang. Sebab yang akan datang cerita Firaun membelah lautan dan Firaun mati di sana. Tapi jasadnya Firaun sampai sekarang masih ada. Asal itu diambil dari piramid dan sekarang disimpan di museum di Kairo. Masih ada jasadnya. Nanti ayat Al-Qur'annya apa? Ada wana jaina al Fir'auna, dan Allah menyelamatkan jasadnya Firaun untuk apa? Ala ibrotal wal albab, untuk menjadikan pelajaran bagi kita. Nah, jadi Haman itu yang menjadi arsiteknya pembangunan istana dan piramid. Inilah kisah Haman, seorang arsitek handal zaman Firaun, yang membuat bangunan tinggi agar Firaun bisa melihat Tuhan Nabi Musa. Setelah Firaun mengeluarkan perintah gilanya, yaitu membangun menara yang menembus langit untuk melihat Tuhan Musa, Haman langsung menyusul berjalan. Di tengah debu dan terik matahari, Haman berdiri di atas platform tinggi, mengawasi ribuan pekerja. Haman segera merancang dan membangun tungku-tungku pembakaran raksasa. Bau asap tebal menutup sepanjang hari. Dia menugaskan ratusan budak Bani Israel untuk mengurus pembangunan proyek gilanya. Cepat, bakar semua lempung itu, bakar hingga keras, teriak Haman kepada para mandornya. Saat tumpukan bata mulai menjulur tinggi menjadi menara, Haman memastikan setiap detail arsitektur terlihat megah. Sambil berjalan mendampingi Firaun, Haman berkata, "Lihatlah tuanku, bangunan ini akan lebih tinggi dari semua gunung di Mesir. Tak lama lagi, Anda akan berdiri di puncaknya, mengambil busur dan anak panah Anda, lalu menembakkannya ke langit." Firaun tertawa terbahak-bahak. Namun semua perhitungan Haman runtuh ketika. Nah, jadi berdasarkan arsitek dari Haman itu Firaun itu meminta dibikinkan bangunan yang sangat tinggi untuk melihat Tuhannya Nabi Musa, katanya gitu ya. Seperti Bapak dan Ibu, ya saya kasih tahu dulu penjelasan. Tiap masjid suka ada menara ya. Itu mula-mula ada menara itu pada cucunya Nabi Zainul Abidin. Dia membangun masjid, kemudian membangun masjidnya di bekas kuil. Kuil itu tempat orang menyembah pada api. Ternyata indah. Nah, makanya segala sesuatu, naro api. Jadi orang-orang yang mati itu dibakar. Manaro tempat pembakaran. Nah, itu nggak dihilangkan bangun masjid itu. Kemudian ada kiriman kubah dari Persia. Pakai kubah, ya bisa sampai sekarang jadi gitu. Ya pasti ada menaranya. Jadi manaro segala sesuatu, naro api. Dan juga ada pendapat yang kedua, segala sesuatu naro dari ro'a yali'u naron. Naro tempat kami melihat. Nah, ini Firaun saking kayanya di dunia ini sampai ya sebagian arsitek di Haman ini dibikinkan sebuah replika istana Firaun untuk diarak dijadikan tontonan. Nah, setelahnya itu Musa dengan kakaknya Harun, jadi Musa adiknya, Harun kakaknya.
Dalam Al-Quran mengungkapkan wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ingatlah olehmu peristiwa Nabi Musa. Nah, ini perintah Allah. Jadi harus diingat perintah bagaimana Allah mengutus Musa, mukhlasan orangnya ikhlas, wa kana rasulan nabiyya, dan Musa itu adalah seorang nabi dan seorang rasul. Kemudian wahabna lahu Haruna nabiyya, dan aku berikan pendamping kepada Musa yaitu Harun sebagai nabi. Jadi Harun itu atas permohonan Nabi Musa untuk diangkat jadi Nabi Harun. Nah, ini Nabi Musa dan Harun pergi ke Firaun untuk memohon satu agar perbudakan terhadap Bani Israel dihapuskan. Makanya di orang sok ramai geling akan dihapuskan berdemo ya. Ini Musa begitu dan Harun. Kemudian yang kedua agar Firaun jangan lagi mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, terjadilah dialog di sini. Jika benar, mana bukti, wahai Musa? Dia adalah tanda kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Nah, tongkat Nabi Musa itu jadi ular. Inilah kisah ketika Nabi Musa melawan penyihir Firaun. Detik-detik tongkat menjadi ular raksasa. Mesir, negeri yang dibangun oleh perbudakan. Di bawah kekuasaan Firaun, Bani Israel hidup dalam penindasan yang kejam. Ini adalah tanah kesombongan, di mana seorang raja mengaku sebagai Tuhan. Dan inilah Firaun, yang kekuasaannya hanya diakun oleh keangkuhan dirinya sendiri. Perjuangan bukan lagi tentang kekuasaan, melainkan tentang kebenaran. Seorang budak kembali. Apa pesanmu, Musa? Apakah kau rindu istana ini? Benar. Aku datang dengan pesan dari Tuhan semesta alam. Di tuntutanku yang pertama, lepaskan Bani Israel. Tuhan, aku adalah Tuhanmu, Musa. Dan apakah aku tidak memberimu makan di istana ini? Pemberianmu adalah belenggu. Keilahian yang saya bicarakan tidak pernah dilahirkan dan tidak akan pernah mati. Jika benar, mana bukti, wahai Musa? Jika ada lagi, beri saya waktu dan saksikan buktinya. Bukti, beri aku bukti sekarang. Dengarkan aku, Firaun. Biarkan umatku pergi. Apa ini? Beraninya kau? Tangannya bercahaya, bukti mukjizatnya. Firaun minta bukti, apa tanda buktinya? Yang kedua, tongkat. Kuasa yang ada pada tongkat sederhana ini, dia adalah tanda kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah tanda dari Tuhan. Omong kosong. Para penyihirku bisa melakukan hal yang sama. Ancaman terhadap fakta dan segera berakhir. Ia tidak akan dibiarkan hidup. Biarkan mereka melihat seringai ini dan ketakutan mereka sendiri. Aku mengendalikan segalanya di sini, bahkan rasa takutku. Sihir belaka. Kau
sihir ulung yang mempelajari ilmu di istanaku. Firaun menolak kebenaran. Ia memilih untuk memeluk arogansinya. Kumpulkan semua penyihir segera. Di hari raya Agung, kita akan tandingkan kekuatannya. Mereka akan membawa ribuan penyihir. Hati-hati saudaraku. Nah, jadi kata Firaun, nggak keedit. إذ أرسلنا إليهم اثنين فعززنا بثالث فقال إليكم مرسلون قالوا لا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Nah, jadi begini. Nabi Harun dan Nabi Musa datang ke Firaun. Kata Firaun, ini Tuhan kamu itu aku. Apabila kamu seorang nabi dan rasul, mana bukti kenabian dan rasul? Kan tiap nabi dan rasul dikasih kelebihan, yaitu mukjizat. Nah, kemudian setelahnya itu Nabi Musa di tempat itu melemparkan tongkat, jadilah ular. Ularnya besar. Kata Musa, wah ya sihir. Kami juga banyak tukang sihir. Jadi zaman Firaun itu jadi zamannya merebaknya ahli-ahli sihir. Kata Firaun, ini bukan kebesaran kekuasaan Tuhan kamu, itu sihir kamu. Aku juga punya tukang sihir. Ayolah kamu bertanding dengan tukang sihir yang ada di negeri kami. Itu kata Firaun. Puluhan penyihir terbaik Mesir. Mereka yakin Musa akan kalah itu. Salah satu dari mereka berkata, kamu atau kami Musa jawab dengan tenang. Kalian saja yang hidup. Tali dilempar, tongkat dijatuhkan. Semuanya berubah seperti itu. Nah, ini tongkat-tongkat tukang sihir ini. Allah merintahkan, lemparkan tongkat. Musa melempar tongkat. Sedikit tongkat itu dibuang di sini. Bukan dibuang mana. Satu persatu, semua ular pada diri tuan khas. Atas langsung tadi. Ini masih manusia. Kebenaran dari Allah. Saat itu juga mereka bersujud. Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Jika Allah masih memiliki waktu, tulis di komentar. Allah kuatkan mereka. Jadi ini tukang sihir itu melemparkan tongkat, jadi ular-ular. Begitu ular-ular menyerbu Nabi Musa, itu saya pada ayat Qur'annya, itu faidah hayatul lisailin, ujung-ujungnya gitu. Musa merasa takut, akhirnya perintah Allah, Musa lemparkan tongkat kamu. Begitu dilemparkan tongkat Nabi Musa jadi ular yang besar dan memakan ular-ular Firaun, tukang sihir Firaun. Sebab kalau ular-ular yang ada di Firaun itu adalah akibat ulah tukang sihir yang menyamarkan penglihatan. Itu tapi sebenarnya tongkat. Tapi kalau tongkat Nabi Musa betul-betul ular yang dikehendaki oleh Allah, sehingga mereka banyak yang beriman. Nah, selanjutnya Di aula negara Mesir, ular raksasa Musa mengejar dengan kekuatan luar biasa, melumat ular-ular penyihir Firaun. Itu adalah kisah selengkapnya. Di tengah istana Firaun yang megah dan penuh arogansi, puluhan penyihir terbaik Mesir berdiri dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan.
Tongkat-tongkat mereka jatuh ke lantai, berubah menjadi ular-ular besar yang mendesis. Mengepung Musa seolah ingin menelan dirinya. Para bangsawan menahan napas. Firaun tersenyum sinis, dan seluruh balai seakan menunggu kegagalan seorang utusan Tuhan. Namun sesuatu terjadi. Tongkat Musa yang sederhana yang diremehkan menghantam lantai. Dalam sekejap, ia berubah menjadi makhluk raksasa yang bergerak dengan kekuatan tak masuk akal. Ular Musa tidak hanya hidup, ia menginjak, ia menerkam. Dan ketika para penyihir menyadari bahaya itu, sudah terlambat. Satu persatu, ular Musa melahap seluruh sihir mereka, menghancurkan keangkuhan Firaun di depan matanya sendiri. Pertanyaannya, bagaimana mungkin satu tongkat sederhana dapat melumpuhkan mati terbesar Mesir? Dan apa kesan besar di balik kejadian yang membuat para penyihir itu justru bersujud? Nah ini dilakukan kalau kita di aula lah, aula istana. Nah kata Firaun, sekarang gini, kita adakan mana yang paling benar, apakah Musa atau kita? Kita diadakan sebuah di arena yang luar biasa. Dan makanya atas perintah saran dari Haman supaya kita mengumumkan, memanggil orang-orang tukang-tukang sihir untuk berkumpul semuanya untuk melawan Musa. Kata sebagian riwayat, tukang sihir itu berkumpul sebanyak 10.000 orang, berarti satu orang satu tongkat berarti 10.000 ular. Kata sebagian riwayat lagi, itu ada 12.000 tukang sihir. Berarti kalau dilemparkan satu persatu jadi 12.000 ular berhadapan dengan Nabi Musa. Oleh karena itu Haman memerintahkan kepada prajuritnya agar memberikan pengumuman supaya setiap tukang sihir berkumpul di sebuah medan yang agung. Sebab ada hari raya agungnya bagi mereka. Kalau kita Idul Fitrinya, sana hari raya agungnya juga ada. Wahai para penyihir yang ada di seluruh kota Mesir, berkumpullah, Firaun mengundang kalian. Ada musuh kalian yang ingin menantang kehebatan sihir kalian. Bersiaplah, datanglah besok ke depan istana Firaun. Persiapkan ilmu sihir kalian, jangan sampai memalukan Firaun. Nah, di samping itu, Firaun sendiri memberikan pengumuman kepada rakyat untuk menghadiri pertandingan itu. Pada suatu hari, Firaun mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk menyaksikan pertarungan antara Nabi Musa melawan para penyihirnya. Firaun pun sengaja memerintahkan para tukang sihir terbaiknya untuk mengalahkan Nabi Musa. Jika kalian bisa mengalahkan Musa, maka kalian akan menjadi orang-orang terdekatku. Kemudian para tukang sihir pun berdiri di hadapan Nabi Musa dengan percaya diri sambil memegang tali dan tongkat. Namun dengan keyakinannya kepada Allah, Nabi Musa pun tak gentar untuk melawan mereka. Beliau pun langsung menghampiri mereka dan berdiri tegak di hadapan para tukang sihir tersebut. Lalu para tukang sihir itu berkata kepada Nabi Musa, Wahai Musa, engkau dulu atau kami yang lebih dahulu melemparkan? Nabi Musa menjawab, silakan lemparkanlah lebih dahulu. Lalu para penyihir itu Bayangkan satu orang berdiri sendirian di hadapan 12.000 penyihir paling mematikan di Mesir, tanpa ada pasukan, tanpa ada senjata. 12.000 penyihir berkumpul, rakyat menahan napas, dan di tengah lapangan seorang nabi berdiri tenang. Apa yang terjadi setelah itu membuat Firaun kehilangan kendali dan membuat para penyihir bersujud. Dan dalam hitungan detik, seluruh sihir terbesar dalam sejarah lenyap tanah Asisar. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa, Di arena megah Firaun, para penyihir berani menantang kuasa Allah dengan sihir mereka. Tali dan tongkat mereka berubah menjadi ular-ular hidup yang menakutkan. Namun, Nabi Musa AS dengan tegas melempar tongkatnya sebagai bukti kebesaran Allah. Tongkat itu berubah menjadi ular raksasa yang mengerikan di hadapan semua orang. Ular itu dengan mudah menelan semua ular ilusi, membuktikan sihir mereka tak berdaya. Kekaguman melanda arena. di bawah bayang-bayang piramida yang angkuh,
Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat kayu sederhana melangkah ke dalam arena di hadapan Fir'aun dan ribuan rakyat Mesir yang bertani kehancuran sang pembawa risalah. Puluhan penyihir kerajaan melemparkan tali dan Bayangkan, di tengah ribuan manusia yang bersorak, di hadapan raja paling sombong di dunia, sekelompok tukang sihir justru tersungkur sujud. Mereka baru saja menyadari sesuatu, bahwa keajaiban yang mereka saksikan bukan sihir, tapi kebenaran yang datang dari Tuhan yang sebenarnya. Fir'aun murka, ia berteriak, "Kalian beriman sebelum aku izinkan." Tapi para tukang sihir itu tak hentara, dengan air mata yang mengalir di wajah mereka. Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Fir'aun murka. Ia mengancam akan memotong tangan dan kaki mereka secara bersih serta menyakiti mereka. Tetapi para penyihir itu yang telah merasakan iman memilih mati dalam kebenaran daripada hidup dan keuangan. Nah, setelahnya pertandingan itu semua ular-ular yang diciptakan oleh tukang sihir itu dimakan semuanya oleh ular yang jelmaan dari tongkat Nabi Musa. Begitu selesai, maka semua tukang sihir bersujud menyatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Nah, pada waktu itu Fir'aun marah luar biasa. Kamu tanpa seizin dari saya menyatakan Tuhan saya bukan Tuhan dan menyatakan diri Tuhan, kamu beriman pada Tuhan Musa dan Harun, kamu akan kami beri hukuman. Maka tukang sihir yang jumlahnya 12.000 itu di hukumannya ada yang disalib dan kebanyakan yang dipotong kakinya dan tangannya buntung. Semuanya merasa nikmat, tidak merasakan sakit. Seperti nanti di cerita yang akan datang, Siti Masito, yang kemarin itu saya lupa pada periode pertama cerita Nabi Musa, Siti Asia itu, Siti Asia yang jadi gini kan ada dua versi ini dalam penafsiran Nabi Musa. Siti Aisyah itu istrinya Fir'aun, sebegini, ibu bapakmu karena telah beriman kepada Musa akan saya bunuh, kecuali kamu mau jadi istri saya. Maka untuk menyelamatkan ibu dan bapak, Siti Aisyah mau jadi istrinya Fir'aun. Nah, soalnya itu, tapi lama-kelamaan Siti Aisyah dan ibu bapaknya lebih taat lagi beribadah. Nah, itu gimana kan? Itu dalam surat apa lagi? Wa ahsanat farjaha, dan Siti Aisyah itu bersih, terjaga farjinya. Nah, si tetehna si ceuceuna di dalam gitu terjaga. Nah, tidak bisa disentuh oleh Firaun, sebab pada waktu itu Allah menciptakan seorang wanita yang 100% mirip Siti Aisyah dari bangsa jin. Jadi si Firaun menggauli Siti Aisyah itu bukan Aisyah yang asli, tapi Aisyah yang diciptakan dari jin. Nah, Siti Aisyah itu akhirnya oleh perintah Firaun pada tentaranya, kedua tangannya diikat, kedua kakinya diikat, dijolerkan, setelahnya itu dipecut luar biasa, habis-habisan, sudah dipecut luar biasa. Kemudian Firaun saking belum puasnya disuruh tentara mengangkat batu yang beratnya 2000 kilo, 2 ton, ditimpakan kepada Aisyah. Ketika itu Aisyah dalam Al-Quran, bisa lupa lagi, Al-Qurannya mengatakan begini, ya Allah, berikanlah kepada kami, pada saya, rumah di surga yang paling indah. Rumah di akhirat sebagai pengganti iman saya. Jadi, nah, ketika itu Siti Aisyah oleh Allah diperlihatkan surga buat Siti Aisyah begitu indah, begitu luar biasa.
Ya, aku lebih baik beriman kepada pada Tuhannya Musa dan Harun. Setelah itu kemudian tentara Firaun menimpakan batu yang 2 ton, yang 2000 kilo, digencetkan, dilemparkan ke badannya Siti Asiyah. Siti Asiyah senyum, tidak merasakan sakit. Kenapa? Sebab sebelum batu itu menimpa ke Siti Asiyah, rohnya sudah dicabut oleh Allah, dan yang menimpa itu pada cangkangnya saya, jasadnya saja. Seperti kita memakan pisang, dagingnya sudah dimakan, cangkangnya dilemparkan, dan ditincak itu, ya ada kenikmatannya sudah ada, sudah lewat. Nah gitu cerita Siti Asiyah. Nah setelahnya itu Ibu dan Bapak mungkin nanti saya kagok kalau di 2 episode untuk yang akan datang mungkin agak lama, agak lama. Itu sebab itu ngeri sekali, ngeri lah, luar biasa. Nabi Musa membelah laut dengan tongkat, kemudian ya bagaimana jasad Firaun, dan juga apakah tongkatnya masih ada sampai sekarang, dan apakah Firaun masih ada sampai sekarang. Itu puncaknya kisah ini. Tapi kesana masih banyak juga kisah-kisah Firaun. Nah ini yang saya sampaikan ceritanya, wallahu a'lam, Allah yang maha tahu kebenaran yang saya sampaikan tadi. Kita hanya berusaha saja. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.